Kota Kepulauan Riau adalah kota pelabuhan strategis dengan potensi besar di bidang pembangunan dan UMKM. Letaknya di Selat Malaka, menjadikan Tanjung Pinang gerbang utama perdagangan dan pariwisata di wilayah Indonesia bagian barat. Pembangunan infrastruktur, pariwisata, dan industri di kota Tanjung Pinang membuka peluang investasi dan lapangan kerja. Tanjung Pinang menawarkan pesona alam yang memikat seperti pantai pasir putih, pulau-pulau tropis, dan terumbu karang yang indah. Kota Tanjung Pinang sebagai ibu kota Provinsi Kepulauan Riau memiliki hubungan fisik yang kompleks dan berkembang di infrastruktur, transportasi, dan tata ruang kota. Infrastruktur penting meliputi jaringan jalan raya, pelabuhan utama atau pelabuhan Sri Bintang Pura, Bandara Raja Haji Fisabilillah, dan berbagai fasilitas publik seperti rumah sakit, sekolah, pasar, dan pusat perbelanjaan. Tata ruang kota dirancang untuk menampung pertumbuhan penduduk dan kegiatan ekonomi, terbagi menjadi beberapa kecamatan dengan pusat kota sebagai pusat pemerintahan, perdagangan, dan jasa. Hai, saat ini kami berada di Taman Migas, di salah satu tempat pariwisata yang ada di Dompa. Tempat Taman Migas ini biasanya dijadikan salah satu tempat pariwisata untuk masyarakat setempat. Seperti yang kita lihat di sini tuh ramenya kalau siang. Kelebihannya di sini tuh bisa jadi tempat penjualan seperti yang ada di sana untuk UMKM setempat, dan juga di sini kalau udah malam kekurangannya itu banyak anak-anak sering trek-trekan, dan juga kadang banyak anak muda yang menyalahgunakan tempat ini untuk menjadi tempat seperti menggunakan ngelem. Hai, saat ini kami berada di jembatan Dompa Tanjung Pinang, yang dimana kota Tanjung Pinang ini merupakan salah satu kota yang memiliki pembangunan, salah satunya yaitu jembatan Dompa yang sangat bermanfaat bagi masyarakat. Jembatan Dompa ini biasanya digunakan untuk jogging, Menikmati pemandangan yang sangat indah di jembatan Dompa, terutama itu pada saat sore hari, saat matahari terbenam. Banyak warga Tanjung Pinang yang datang ke jembatan Dompa untuk menikmati pemandangan laut dan langit saat senja. Selamat sore, Bang. Sore Kak. Maaf Bang mengganggu. Perkenalkan, nama saya Sudirmawati Laiyah. Kalau boleh tahu nama Abang siapa? Yayan Huyudi Kak. Oke, baik Bang. Kalau dilihat Bang, kota Tanjung Pinang ini ada sebuah jembatan Dompa. Nah, menurut Abang, jembatan Dompa tersebut bermanfaat bagaimana menurut Abang? Mempermudah mahasiswa terutama di Dompa untuk pergi kuliah, Ya. mempermudah masyarakat sekitar mancing, dan sore-sore kan banyak juga yang ini jogging. Bang, bagaimana? Apakah banyaknya yang efek dari positif atau negatif dari adanya jembatan Dompa ini? Kalau sekarang nampak positifnya Kak. Positifnya, Ya. Positifnya apa Bang? Dari ada yang mancing, Mempermudah. mudah. Kalau negatifnya? Negatifnya banyak anak-anak muda ya yang duduk-dudukan sampai malam. Oh iya. Kalau dari pemandangan Abang, apa saran yang bagus untuk dilakukan di jembatan Dompa ini? Gini, kalau anak muda terutama ya kan, kalau duduk ngumpul malam, sampahnya Oh, bawa sampahnya di pulang kan. Hai, selamat malam. Saat ini kami sedang berada di Akau. Akau merupakan pusat kuliner, jajanan, dan tempat makanan terbuka yang biasa menempati area luas seperti lapangan yang hanya buka pada malam hari. Akau identik dengan kota Tanjung Pinang dan telah menjadi kebiasaan bahkan mendekati bagian dari budaya masyarakat Tanjung Pinang. Berbagai jenis makanan tersedia di Akau, mulai dari seafood, aneka masakan mie, dan jajanan lainnya. Akau Potong Lumbu terletak di pusat kota Tanjung Pinang, yang merupakan salah satu akau terlama dan terbesar yang hingga kini masih eksis di Tanjung Pinang. Tidak heran bukan jika akau ini selalu ramai akan pengunjung, karena berbagai ragam penjualan street food tersedia di akau ini. Itulah yang bisa menjadi daya tarik sehingga akau ini selalu ramai. Your morning eyes, I could stare like watching stars. I could
Nih ada ayam Bang Jago. Tidak hanya sebagai pendukung UMKM, ini juga menjadi keunggulan pada kota Tanjung Pinang karena dapat menarik perhatian pada masyarakat di luar daerah Tanjung Pinang itu sendiri. Namun, di setiap keunggulan pastilah memiliki kekurangannya sendiri, sama halnya dengan kota Tanjung Pinang. Salah satunya dalam sektor infrastruktur. Terlihat di video ini kurangnya perhatian dari pemerintah pada perawatan tempat-tempat pariwisata di kota Tanjung Pinang. I'll keep it safe, so don't you worry. Tidak hanya kurangnya perhatian dari pemerintah, pada masyarakat kota Tanjung Pinang itu sendiri pun acuh tak acuh dengan kebersihan pada fasilitas umum. You won't let it go. I'll trust the universe will always bring me to you. I imagine we fell in love on that wonder moonlight skies with you. I think I'll picture us, you with the waves, the ocean's colors on your face. I'll leave my heart with your air, so let me fly with you. Will you be? Mengapa hal ini bisa terjadi? Penyebabnya ada beberapa faktor. Yang pertama, kurangnya kesadaran pada masyarakat. Mereka tidak menyadari dampak negatif dari perilaku tersebut terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat. Lalu, ada budaya dan kebiasaan. Kebiasaan buruk yang telah berlangsung lama sulit diubah. Jika buang sampah sembarangan sudah menjadi norma di suatu komunitas, akan sulit untuk mengubah perilaku tersebut. Selanjutnya, ada ketidakpuasan dengan fasilitas. Masyarakat mungkin merasa bahwa tempat sampah tidak cukup bersih atau tidak tersedia di lokasi strategis, sehingga memilih untuk membuang sampah sembarangan. Dan yang terakhir, ada faktor sosial, yaitu dalam komunitas yang tidak saling peduli, individu mungkin merasa bahwa tindakan mereka tidak mempengaruhi orang lain, sehingga tidak merasa bertanggung jawab. Pembangunan masyarakat di kota Tanjung Pinang melibatkan beberapa aspek penting. Yang pertama, ada infrastruktur. Butuhnya peningkatan jalan, jembatan, dan transportasi publik untuk mendukung mobilitas warga, perbaikan fasilitas umum, dan juga tempat wisata sangat perlu diperhatikan oleh pemerintah. Yang kedua, ada ekonomi lokal. Pengembangan sektor pariwisata, perikanan, dan industri kecil dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. Promosi produk lokal untuk UMKM itu juga penting, melihat betapa banyaknya budaya dan kreasi di Tanjung Pinang ini. Tidak hanya itu, keterlibatan masyarakat juga sangat penting untuk mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses pembangunan melalui forum diskusi, musyawarah, dan program pemberdayaan. Begitulah kesimpulan yang bisa kami berikan mengenai potensi pembangunan UMKM di Kota Tanjung Pinang. Sebelum saya menutup video ini, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah berpartisipasi dan masyarakat yang telah membantu kami. Tidak lupa kepada Ibu dosen pengampu, Ibu Anissa Valentina. Jika ada kesalahan kata dari saya maupun teman-teman saya Syahrani mewakili teman-teman saya untuk meminta maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.